Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian anak-anak? Dia doakan selalu sehat ya. Untuk ekonomi hari ini kita akan belajar tentang ketenaga kerjaan ya. Dimana di sini penduduk itu dibagi menjadi 3, yaitu ada ketenaga kerjaan, kemudian sistem upah, yang ketiga yaitu pengangguran. Ketenaga kerjaan nanti yang akan kita pelajari yaitu kesempatan kerja, tenaga kerja, angkatan kerja, jenis tenaga kerja, upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Kemudian yang pengangguran yang akan kita pelajari yaitu macam-macam pengangguran, penyebab pengangguran, dampak pengangguran, dan cara mengatasi pengangguran. Ya. Untuk ketenaga kerjaan, ya, yang pertama akan kita pelajari yaitu kesempatan kerja. Kesempatan kerja itu apa sebenarnya? Yaitu seperti lowongan pekerjaan. Ya. Di sini nanti kamu lulus SMA akan dihadapkan pada 3 pilihan, beberapa pilihan ya. Nanti kuliah, kemudian bekerja, atau nanti kalian menikah atau berwirausaha. Di sini kesempatan kerja, tadi saya sudah bilang seperti lowongan pekerjaan, ya. Jadi yaitu suatu keadaan yang menggambarkan pekerjaan atau lowongan pekerjaan untuk diisi oleh tenaga kerja. Itu kesempatan kerja. Sedangkan tenaga kerja sendiri apa? Ya, semua orang ya, yang dapat melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang dan jasa, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk masyarakat. Itu arti tenaga kerja. Adikmu seumpama umur 5 tahun tapi sudah bisa menghasilkan barang atau jasa, itu bisa dinamakan tenaga kerja. Tetapi di Indonesia tenaga kerja itu ditentukan umurnya antara 15 tahun sampai 65 tahun. Itu tenaga kerja. Kemudian angkatan kerja. Angkatan kerja juga hampir sama dengan tenaga kerja. Di sini yaitu usianya ditentukan antara 15 tahun sampai 65 tahun. Yang seminggu sebelum pencacahan dia sedang bekerja atau mempunyai pekerjaan, atau sedang mencari pekerjaan, atau sedang menunggu pekerjaan. Itu namanya angkatan kerja. Ini sama dengan tenaga kerja. Bedanya kalau tadi tenaga kerja itu semua orang, tapi kalau angkatan kerja itu antara umur 15 sampai 65. Selanjutnya yaitu jenis tenaga kerja. Jenis tenaga kerja itu ada 3 yang mana. Yang pertama ada tenaga kerja terdidik atau tenaga kerja ahli atau tenaga kerja mahir. Ini diperoleh dari mana? Ya biasanya dari sekolah. Contohnya sarjana ekonomi, insinyur, sarjana hukum. Itu berarti kan terdidik, punya keahlian. Yang kedua yaitu ada tenaga kerja terlatih. Berarti dia mempunyai keahlian karena ya berdasarkan pengalaman kerja, sering melakukan. Contohnya apa ini? Yaitu ada tukang masak, ada sopir, ada pelayan toko. Nah, ini karena dari pengalaman kerja. Kemudian ada tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Nah, ini nanti berdasarkan apa? Ya hanya tenaganya saja. Itu di sini nanti ya kerjanya buruh kasar. Jadi nanti kamu lulus SMA jangan sampai kamu jadi tenaga tidak terdidik dan tidak terlatih. Karena kerjanya keras tapi hasilnya sangat sedikit. Paling tidak kalau kamu nanti lulus SMA ya, dari tenaga kerja terdidik atau tenaga kerja terlatih. Itu ya anak-anak ya. Kemudian itu yang
Terakhir di tenaga kerja yang kita pelajari yaitu upaya peningkatan kualitas tenaga kerja. Ya. Di sini upayanya ada dua cara, yaitu ada melalui jalur formal, yang kedua ada melalui jalur non formal. Kalau jalur formal berarti resmi ya anak-anak ya. Contohnya kamu sekolah mulai dari TK, SD, SMP, SMA, dan nanti kalau kalian kuliah itu berarti jalurnya jalur resmi atau formal. Juga kalau kamu kursus di tempat-tempat kursus itu juga resmi ya. Kemudian yang kedua ada jalur non formal. Ya. Ini diperoleh dari mana? Nah, yang pertama lewat latihan kerja ya. Sekarang banyak sekali kalau kalian ingin melakukan latihan kerja di BLK atau namanya balai latihan kerja. Ya, mau latihan kerja menjahit, las, bengkel, ya, ada itu. Nah, nanti kamu bisa menghubungi Depnaker ya. Nah, kamu lulus SMA kok nggak punya keahlian, silahkan untuk menghubungi Depnaker. Nanti kamu akan diarahkan untuk memperoleh latihan kerja. Ya. Kemudian yang kedua ada magang. Magang itu biasanya dilakukan di perusahaan karena memang sudah ada kerjasama antara sekolah dengan perusahaan. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kualitas mental sama spiritual tenaga kerja. Sekarang itu sikap mental dan spiritual sangat penting sekali dalam bekerja. Karena apa? Ya, yang pertama yang dicari oleh perusahaan itu orang yang jujur, orang yang disiplin. Nah, itu makanya kalian yang diutamakan di sini mental kalian ini. Makanya kalian diajari di sekolah datang nggak boleh terlambat, jujur dalam perkataan. Itu untuk kalian nanti kalau kerja itu sudah bisa menyesuaikan ya. Itu dari ketenaga kerja ya. Yang selanjutnya sistem upah ya anak-anak ya. Nah, jadi kamu kerja itu kan nanti akan mendapatkan upah atau gaji balas jasa dari pekerjaan kalian ya. Ini ternyata upah itu macam-macam ya. Jadi ada sistem upah menurut waktu. Berarti kalau kerja di pabrik biasanya bayarnya mingguan. Kalau PNS berarti kerjanya bulanan gajinya itu ya. Kemudian ada sistem prestasi. Kalau prestasi itu semakin kamu banyak menghasilkan pekerjaanmu, nah nanti gajimu semakin besar. Kemudian ada sistem upah borongan. Biasanya itu borongan membuat rumah itu biasanya pakai borongan ya. Jadi nanti untuk rumah tipe berapa nanti uang yang harus dibayar berapa, itu namanya upah borongan ya. Kemudian ada sistem upah premi. Kalau premi itu sebenarnya ada upah gaji yang prestasi tadi itu ya. Kemudian kalau kerjanya melebihi dari target, nah itu nanti akan mendapatkan tambahan upah atau gaji. Kemudian ada sistem upah partisipasi. Di sini nanti perusahaan akan memberikan keuntungan kalau memang perusahaannya lagi untung. Kemudian ada sistem upah mitra usaha. Mitra usaha ini berarti nanti akan mendapatkan bagi hasil, tetapi tidak berupa uang, tapi berupa bisa saham atau obligasi. Nah, kemudian ada sistem upah indeks biaya hidup. Upahnya ini berdasarkan biaya hidup sehari-hari itu berapa. Kemudian ada sistem upah skala berubah ya, jadi berubah-ubah tergantung dari penjualan. Dan ada sistem upah produksi. Ini tergantung dari produksi yang dihasilkan. Nah, ini saya bisa menerangkannya ini dulu. Nanti yang pengangguran kita lanjutkan untuk pertemuan selanjutnya. Ya, semoga ini bermanfaat bagi kalian. Dan untuk pertanyaannya, yang pertama,
jelaskan kaitan penduduk, tenaga kerja, angkatan kerja, pekerja, dan pekerja penuh. Kemudian yang kedua, jelaskan perbedaan tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Yaitu tugas yang kalian kerjakan, tolong nanti dikumpulkan ya. Semoga apa yang saya berikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.